Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Siapa nih sahabat 10 Amazing yang suka tempat-tempat bagus dan estetik? Tentunya dengan cerita sejarah yang jarang diketahui. Keajaiban dunia atau dikenal sebagai Wonder of the World adalah suatu keindahan yang mengalami perkembangan dari zaman ke zaman dan selalu menjadi perbincangan sepanjang masa. Nah, kali ini kita akan membahas 10 keajaiban dunia yang jarang diketahui. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama, Istana Schönbrunn. Istana Schönbrunn merupakan salah satu bangunan rokoko terbesar di Austria. Dulunya merupakan kediaman Habsburg saat musim panas dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1996 karena arsitekturnya yang mengesankan dan taman yang luas. Berjalan melewati halaman yang luas dengan dekorasi eksterior gaya neoklasik yang dapat memanjakan mata. Di depannya terdapat kolam air mancur yang megah dengan ornamen patung marmer yang halus dan indah. Terdapat taman yang terbentang luas juga dihiasi patung dan pohon-pohon besar yang tertata rapi. Sehingga tak heran jika wisatawan banyak berkunjung ke taman dengan kagum dan cantik. Pengunjung dapat menjelajahi halaman istana yang luas dan memuja-muja arsitektur yang menakjubkan. Warna kuning bangunan Istana Schönbrunn tampak cemerlang di bawah langit biru. Maka tak heran jika banyak yang menyebutnya Istana Kuning Cemerlang atau Istana Musim Panas. Semakin mengesankan jika kita berjalan melintasi pelantaran batu nan luas, bahkan sampai ke bangunan kuning cerah di atas bukit yang bernama Kloret. Istana ini berdiri di atas bukit buatan setinggi 60 meter yang menghadap ke halaman istana dan kota Wina di sekitarnya. Dari sudut pandangnya, pengunjung dapat menikmati pemandangan halaman istana, hutan, dan padang rumput di sekitarnya, juga pemandangan cakrawala Wina yang menakjubkan. Kita bisa menaiki kereta kuda atau kereta keliling untuk melihat bagaimana indahnya pemandangan Bukit Kloret. Untuk masuk ke dalam Schönbrunn Place, pengunjung dapat membeli tiket dengan harga 60 euro atau sekitar 320.000 untuk dewasa dan 13 euro sekitar 215.000 untuk anak-anak. Pada tahun 1918, setelah Perang Dunia I berakhir, Istana Schönbrunn direbut oleh Republik Austria dan dinyatakan sebagai milik negara. Benteng Bahlan. Benteng Bahlan adalah salah satu dari 4 benteng bersejarah yang terletak di kaki dataran tinggi Jebel Akhdar Oman. Benteng ini juga termasuk satu-satunya benteng yang diakui UNESCO di daerah Oman pada tahun 1987. Benteng ini dibangun pada abad ke-12 dan abad 15. Diyakini dibangun oleh suku Banu Neban yang tinggal di wilayah tersebut. Pada saat itu dikenal menguasai perdagangan aroma wewangian. Terkenal dengan pasar tradisional, distrik sempit, dan masjid kunonya. Ini adalah contoh luar biasa dari permukiman oasis pada periode Islam abad pertengahan yang menunjukkan keterampilan teknik pengairan penduduk awal untuk keperluan pertanian dan rumah tangga.
Sebagian bangunan masih berdiri, mayoritas oasis berada dalam reruntuhan. Namun struktur dan sebagian rumah masih berdiri, karena benteng ini dibangun dengan batu bata yang terbuat dari lumpur dan jerami. Erosi merusak struktur bangunannya, sehingga upaya renovasi dilakukan. Upaya pelestarian pada tahun 1995 ternyata hanya berupa renovasi, bukan penataan. Karena tujuan renovasi adalah agar benteng terlihat baru. Telah menjalani upaya renovasi besar-besaran dan dibuka kembali pada tahun 2012. Terdapat 3 bagian utama benteng ini. Bagian tertua dari benteng ini adalah Benteng Al-Khosabah. Bagian kedua adalah Al-Hadis atau rumah baru yang dibangun oleh dinasti Yariba pada tahun 1624 sampai 1743. Dan bagian terakhir adalah Benteng Al-Jabal yang didirikan pada abad ke-18. Tembok benteng yang membentang luas sepanjang 13 km memiliki banyak kisah legendaris yang membuatnya terkenal. Seperti tembok besar Tiongkok, tembok dengan jalan penjaga dan menara pengawas yang memiliki labirin tempat tinggal batu bata lumpur atau tanah yang bisa ditanami memiliki beberapa pintu gerbang. Tidak jelas siapa yang membangun tembok Bahla karena banyak cerita dan mitosnya. Namun yang terkenal adalah legenda 2 saudara perempuan, Maita dan Gaita, dengan cerita mereka yang membangun tembok satu malam oleh bantuan jin. Legenda mengatakan bahwa 2 saudara perempuan yang tinggal di kota mempelajari segala sesuatu tentang sihir. Sayangnya tempat ini kekurangan informasi pengunjung atau tidak ada pemandu yang tersedia untuk memberikan rincian informasi sejarah lebih lanjut. Jadi, orang-orang berkunjung ke tempat ini melakukan tur atau menjelajahi wilayah ini sendirian loh. Viking Age Ring Fortresses atau dikenal dengan benteng cincin zaman Viking adalah benteng melingkar dengan desain khusus. Benteng-benteng ini berbentuk lingkaran dengan jalan dan gerbang yang mengarah ke 4 arah mata angin. Sekitar tahun 974, Raja Viking Denmark, Herdblodet, kehilangan kendali atas Denmark dan sebagian Jutlandia Selatan ke tangan Saxon. Benteng dengan desain dan tanggal serupa telah ditemukan di sekitar kota tua lainnya di Skandinavia, seperti di Aarhus misalnya. Tetapi benteng tersebut tidak memiliki geometri melingkar yang sempurna seperti benteng cincin yang berbeda. Dibangun sekitar 970 sampai 980 Masehi. Benteng-benteng di Agersburg, Jurkat, Nonbeken, Teleborg, dan Borgring diposisikan secara strategis di dekat jalur darat dan jalur laut yang penting, dan memanfaatkan topografi alami lahan sekitarnya untuk tujuan pertahanan. Ada 7 benteng Viking yang diketahui saat ini, terletak di Denmark dan Scania, Swedia. Demonstrasi simbolis kekuasaan terpusat dinasti Jelling dan kesaksian transformasi sosiopolitik yang dialami wilayah Denmark pada akhir abad ke-10. Banyak diantaranya berasal dari masa pemerintahan Herdblodet. Namun tujuan sebenarnya dari benteng tersebut tidak diketahui. Beberapa sejarawan berpendapat benteng tersebut berfungsi sebagai barak militer atau tempat pelatihan oleh Swedenborg-Brand. Tetapi kemungkinan besar wilayah tersebut sebagai bentuk benteng pertahanan di sepanjang titik perdagangan strategis dan pos administratif di negara yang berkembang. Ada pula yang memperdebatkan apakah benteng tersebut merupakan struktur pertahanan, benteng militer, atau hanya berfungsi sebagai barak, serta signifikasi ekonomi, agama, dan simbolis dari benteng tersebut. Banyak benteng yang ditinggalkan pada era Viking, diantaranya dikelilingi oleh pemukiman lain, seperti Nonbeken yang sekarang terletak di Odense, dan Teleborg di bawah kota Teleborg, Swedia. Lainnya terlupakan dan menghilang dalam lahan. Penemuan kembali situs-situs ini secara modern dimulai pada tahun 1930-an dengan penggalian Teleborg di Denmark. Sejak itu total 7 situs telah diakui secara resmi di benteng cincin Viking. Kemungkinan situs ke-8 di Helsingborg diusulkan pada tahun 2009 setelah penggalian arkeologi sejak tahun 1987.
Gua Kristal atau Cueva de los Cristales adalah gua yang terhubung dari tambang Neicha 300 meter di bawah permukaan bumi, di bawah Gunung Neicha di Chihuahua, Meksiko. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Cueva de los Cristales atau Gua Kristal. Di tempat ini terdapat lusinan kristal raksasa yang berwarna putih dan ungu, yang sekilas tampak seperti pecahan gelas. Gua kristal ini secara tidak sengaja ditemukan oleh 2 orang penambang yang sedang menggali terowongan baru pada tahun 2000. Mereka menemukan banyak bongkahan kristal padat dengan tekstur permukaannya yang sempurna. Juga banyak balok kristal muncul keluar dari arah dinding gua. Wah, jangan-jangan di depan rumah juga ada kristal nih. Haha. Di bilik utama gua ini terdapat kristal selenit raksasa yang merupakan salah satu kristal alami terbesar yang pernah ditemukan. Kristal terbesar yang ditemukan di gua ini tercatat memiliki panjang 12 meter dengan diameter 4 meter dan massa 55 ton. Butuh bertahun-tahun bagi para peneliti untuk memeriksa seisi gua ini, karena suhu di gua ini sangat tinggi, hingga mencapai 58 derajat Celcius dengan kelembapan 10–99%. Udara di dalam gua juga bersifat asam dan tidak terdapat sumber cahaya alami. Kondisi gua yang seperti itu dinilai ideal menghasilkan kristal yang proporsinya epik. Tentunya kondisi ini juga tidak ramah bagi setiap manusia yang memasukinya. Tanpa pakaian pelindung, manusia hanya dapat bertahan tidak sampai 45 menit di gua ini. Hingga kini, gua kristal raksasa masih belum sepenuhnya dijelajahi oleh para spelunker. Wah, ngeri juga ya sahabat Spelun Amazing. Sejak ditemukannya oleh perusahaan pertambangan Industrias Penoles, ruang bawah tanah ini telah menarik perhatian para peneliti dari seluruh dunia. Gua ini memikat para ilmuwan dengan keindahan langkah dan misteri ilmiah yang ada di gua ini. Pulau vulkanik. Pulau vulkanik dan pipa lahar Jeju terletak di Pulau Jeju, Korea Selatan. Pulau Jeju juga dijadikan sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO. Selain warisan alam dunia, Pulau Jeju juga didaftarkan sebagai Taman Geografi Global UNESCO dan sebagai zona pelestarian flora dan fauna antar perbatasan negara. Pada tahun 2007, karena upaya pelestarian keanekaragaman yang dimilikinya, pulau ini terdapat sekitar 200 jenis tanaman endemis dan beberapa jenis fauna yang dilindungi. Namun setengah dari spesies ini menghadapi kepunahan. Tumbuhan kutub yang datang dari selatan pada zaman es dan menghuni puncak Jeju adalah salah satu contohnya. Tumbuhan lain di hutan subtropis dan wilayah bawah pulau juga terancam punah. Jeju memiliki nilai khas sebagai salah satu gunung berapi perisai besar di dunia, yang dibangun di atas titik panas lempeng kerak benua yang tidak bergerak. Hal ini dibedakan dengan sistem tabung lava Jomonorium, yang merupakan rangkaian gua tabung lava terlindungi yang paling mengesankan dan signifikasi di dunia, dan mencangkup rangkaian speleotheum, karbonat sekunder yang spektakuler, dengan kelimpahan dan keanekaragaman yang tidak diketahui di tempat lain. Jeju adalah pulau vulkanik, rumah bagi gunung berapi aktif yang juga merupakan puncak tertinggi di Korea Selatan, Gunung Halla. Ribuan tahun aktivitas gunung berapi telah menciptakan berbagai fenomena alam, mulai dari gua, danau vulkanik, air terjun, dan tabung lava. Gunung ini beriklim subtropis dan kutub, serta memiliki sistem ekologis yang luar biasa dari sisi topografi, geografi, flora, dan fauna. Sejak tahun 1966, kawasan yang berada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut telah ditetapkan sebagai cagar alam. Taman ini sebagian besar masih alami, dengan jalur pendakian dan fasilitas pengelola taman menjadi satu-satunya modifikasi buatan manusia. Bagian terkenal dari cagar alam Gunung Halla adalah Gua Pilimot, sebuah situs yang berasal dari periode Paleolitikum. Gua tersebut penting karena peninggalan arkeologis yang ditemukan di sana. Bukti arkeologis dari gua tersebut menunjukkan bahwa manusia telah menempati pulau tersebut sejak zaman Paleolitikum. Semuanya menawarkan alasan bagus untuk dikunjungi,
menelusuri gua di bawah tanah, dan mendaki di atas tanah ke Sandresburg di timur pulau. Situs warisan dunia ini juga menjadi permata tersembunyi di Korea Selatan dan layak dikunjungi. Jangan kemana-mana, karena 10 Amazing akan melanjutkan informasi 10 keajaiban dunia yang jarang diketahui. Jadi jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Berikut 10 keajaiban dunia yang jarang diketahui akan melengkapi topik sebelumnya. Langsung saja simak informasinya, check it out. Machu Picchu, atau sering disebut sebagai kota Inca yang hilang, adalah lokasi reruntuhan Inca Prakolombut yang terletak di wilayah pegunungan. Machu Picchu berada di atas lembah Urubamba di Peru. Dibangun sekitar 1450, tetapi ditinggalkan 100 tahun kemudian saat bangsa Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca. Menurut ilmuwan, nama aslinya adalah Tlacatapata. Cagar alam Machu Picchu mungkin merupakan pencapaian arsitektur yang paling menakjubkan dari kekaisaran Inca pada puncak. Dinding teras dan lereng raksasa yang memberikan kesan telah terpahat di tebing batu. Pengaturan alam yang terletak di lereng timur Andes merupakan bagian dari lembah Amazon bagian atas yang memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Ada yang berpendapat bahwa Machu Picchu adalah situs keagamaan. Ditunjukkan dengan letaknya yang berada di atas pegunungan dan fitur geografis lainnya yang dianggap suci oleh suku Inca. Sementara sebagian sejarawan lainnya menduga bahwa situs ini dulunya digunakan sebagai penjara, pusat perdagangan, tempat peristirahatan bagi perempuan, hingga dikhususkan sebagai penobatan raja. Konstruksi utama Machu Picchu yang paling terkenal adalah Intihuatana, kuil matahari, dan ruang 3 jendela. Situs ini sempat terlupakan oleh dunia internasional, tetapi tidak dengan masyarakat lokal. Situs ini kembali ditemukan oleh arkeologi dari universitas yang ada di Amerika pada tahun 1911. Pada 1976, Machu Picchu diperbaiki untuk menunjukkan kepada wisatawan tentang bangunan aslinya. Situs ini dikunjungi oleh ratusan ribu wisatawan dari berbagai belahan dunia yang ingin melihat kemegahan peninggalan keberadaban Inca. Piramida Chichén Itzá atau Piramida Kulkulkan merupakan situs peradaban Maya yang berada di Meksiko pada abad 800 sebelum Masehi. Situs bersejarah ini dipercaya sebagai pusat kegiatan politik dan ekonomi peradaban bangsa Maya yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Sebagai peninggalan arkeologi suku Maya yang paling lengkap serta masih terawat dengan baik. Nama Chichén Itzá pun berarti di bibir mata air dalam bahasa Indian setempat. Chichén Itzá terdapat 2 cenotes atau sumur alami yang dijadikan tempat menaruh persembahan. Dulunya suku Indian Maya yang tinggal di kota ini mempersembahkan jade, keramik atau bahkan manusia yang dimasukkan ke dalam sumur saat kekeringan. Peran sumur itu begitu penting karena di semenanjung Yucatan tidak terdapat sungai. Maya hanya menempatkan selama 200 tahun. Kemudian mereka dipindahkan ke daerah pantai di Campeche. Dulunya Chichén Itzá merupakan simbol pemuja dan ilmu pengetahuan. Petra. Petra setengah dibangun, setengah diukir pada batu dan dikelilingi oleh pegunungan yang penuh dengan lorong dan lembah. Petra juga berada di persimpangan rute antara Arab, Mesir, dan Syria Venesia. Maka tak heran jika Petra sempat menjadi tempat persinggahan para pedagang asing. Mereka membayar air dan tempat berteduh di tengah padang pasir. Petra menjadi kaya dan makmur pada masanya. Ini adalah salah satu situs arkeologis paling terkenal di dunia.
tempat tradisi timur kuno yang berpadu dengan arsitektur Hellenistik. Daerah sekitar Petra telah dihuni sejak 7000 sebelum Masehi, dan orang-orang Nabateh telah menetapkan akan menjadi ibu kota kerajaan mereka pada awal abad keempat sebelum Masehi. Orang-orang Nabateh adalah orang Arab nomaden yang berinvestasi di Petra yang dekat dengan rute perdagangan dupa untuk menjadikannya sebagai pusat perdagangan regional utama. Bisnis perdagangan memperoleh pendapat yang cukup besar bagi orang Nabateh, dan Petra menjadi fokus kekayaan mereka. Pada tahun 106 Masehi kehilangan kemerdekaannya. Petra jatuh ke tangan Romawi yang mengambil Nabateh dan menamainya sebagai Arabia Atrea. Petra diukir dari batu kota kuno. Petra setengah diukir dan setengah dibangun dari batu pasir lokal. Pasir tersebut bernuansa merah, putih, dan merah muda. Prestasi arsitektur yang mengesankan ini menampilkan berbagai gaya arsitektur, mulai dari ukiran batu Nabaten hingga kuil, kolam, dan tatanan Yunani Romawi dan Helenistik. Petra menurun ketika rute perdagangan laut muncul, dan setelah gempa bumi pada tahun 363 menghancurkan banyak bangunan. Akses ke kota melalui 12 km panjang lembah yang mengarah langsung ke Kasneh yang terkenal dengan arsitektur rokat dan sistem saluran airnya. Petra juga disebut sebagai kota mawar karena warna batu dari mana dia diukir. Petra adalah simbol Yordania sekaligus sebagai objek wisata Yordania yang banyak dikunjungi. Jumlah wisatawan mencapai puncaknya adalah 1 juta wisatawan pada tahun 2019. Namun pariwisata di kota itu mulai berkurang karena pandemi COVID-19. Tetapi mulai meningkat lagi mencapai 260.000 pengunjung pada tahun 2021. Skot Canvas atau Gua Batu Kapur terdiri dari doline yang runtuh yang terletak di Slovenia, yang dikenal karena signifikasinya yang luar biasa dan salah satu situs paling terkenal di dunia untuk studi fenomena karst. Gua Skochen adalah fenomena bawah tanah yang signifikasinya di dataran tinggi karst dan di Slovenia. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Yugoslavia pada tahun 1991, Slovenia membuat komitmen secara aktif melindungi kawasan Gua Skochen. Sekitar 6 km lorong bawah tanah dengan kedalaman total lebih dari 200 meter. Banyak air terjun dan salah satu ruang bawah tanah terbesar yang diketahui. Yang membedakan Gua Skochen adalah volume lembah bawah tanah yang luar biasa, menjadikannya salah satu fitur bawah tanah paling terkenal di dunia. Pada tahun 1689, seorang sarjana menggambarkan tenggelamnya Sungai Reka dan aliran bawah tanahnya. Sebuah upaya dilakukan untuk mengikuti jalur bawah tanah Sungai Reka untuk menyediakan air minum bagi Trieste. Lubang-lubang dalam kawasan karst serta Gua Skochen dieksplorasi untuk tujuan ini. Eksplorasi sistem Gua Skochen dimulai dengan ekspedisi speologi pada tahun 1884. Penjelajahan mencapai tepian Danau Matih pada tahun 1890. Hampir 100 tahun setelah penemuan Danau Matih, peristiwa penting lainnya terjadi pada tahun 1990. Penyelaman Slovenia berhasil berenang melalui Šiponding Ledeni dan menemukan lorong gua baru sepanjang lebih dari 200 meter. Awal mula pariwisata di Gua Skochen merupakan sebuah tantangan. Pada tahun 1819, seorang anggota Dewan Daerah memerintahkan membangun tangga menuju ke dasar Big Collapse. Sumber lain menyatakan bahwa tangga tersebut hanya direnovasi waktu itu. Pada tanggal 1 Januari 1819, menandai dimulainya pariwisata modern di Gua Skochen. Dibuka untuk wisatawan pada tahun 1933, namun mengalami kerusakan parah saat banjir pada tahun 1963. Pada tahun 2011, kawasan tersebut direnovasi dan jembatan baja baru ditambahkan.
Pengunjung sekarang mempunyai kesempatan untuk menjelajahi lembah bawah tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, Gua Shkojon telah menerima sekitar 100.000 pengunjung untuk setiap tahunnya. Taman Nasional Yellowstone adalah taman nasional Amerika yang sebagian besar terletak di Wyoming, dengan bagian kecil di Montana dan Idaho. Salah satu tempat yang menjadi daya tarik terbesar di negara ini adalah taman nasional yang dimilikinya, dan tempat nasional pertama yang di Amerika Serikat. Tak hanya di Amerika Serikat, taman ini juga menjadi taman pertama di dunia. Taman ini dikenal dengan marga satwanya dan banyak fitur geotermalnya, terutama Geyser Outfall, salah satu fitur paling populer. Taman Nasional Yellowstone memiliki banyak jenis ekosistem, tetapi hutan Sable Pine adalah yang paling melimpah. Taman Nasional Yellowstone adalah bagian dari ekoregional hutan South Central Rockies. Taman ini mempunyai beragam atraksi seperti sungai, pegunungan, geyser aktif tertinggi di dunia yang meletus hingga mencapai lebih dari 900 meter danau, air terjun, hingga lembah. Taman ini adalah pusat dari Greater Yellowstone Ecosystem. Ekosistem hampir utuh yang tersisa terbesar di zona beriklim utara bumi. Pada tahun 1978, Yellowstone dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ratusan spesies mamalia seperti burung, ikan, dan reptil telah didokumentasikan termasuk beberapa yang terancam. Hutan dan padang rumput yang luas juga mencangkup spesies tanaman yang unik. Taman Yellowstone adalah lokasi megafauna terbesar dan paling terkenal di daratan utama Amerika Serikat. Yellowstone memiliki banyak kesempatan rekreasi seperti hiking, camping, berperahu, memancing, dan jalan-jalan. Jalan beraspal menyediakan akses yang dekat ke area panas bumi, serta beberapa danau dan air terjun. Selama musim dingin, pengunjung sering mengakses taman melalui tour guide yang menggunakan bus salju atau mobil salju. Karena keindahannya, Taman Nasional ini mampu menarik lebih dari 4 juta pengunjung untuk setiap tahunnya. Itu tadi 10 keajaiban dunia yang jarang diketahui. Tak terasa 10 Amazing sudah menemani kalian. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.